Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar membuat animasi Rubik 3 dimensi dalam Blender, aplikasi Blender di versi 3.3. Nah, di sini tutorial ini untuk pemula. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi di sini adalah 3D viewport. Jadi kalian bisa lihat ini yang kalian buat. Nah, di bawah sini adalah timeline buat kalian bikin animasi nanti dijelasin. Selanjutnya di sini adalah properties, tempat kalian bisa edit atau bisa ubah-ubah mulai dari material dan lain-lainnya. Nah, di atas ini adalah outliner. Jadi kalian bisa lihat barang-barang apa aja yang ada di 3D viewport. Kalian bisa kayak bikin folder gitu, jadi biar lebih rapi. Nah, di atas ini adalah tab. Jadi kalian bisa edit mulai dari satu-satu yang udah disediain bawaannya. Kalian juga bisa tambah, kayak semua hampir ada di sini. Nah, di sebelah sini file itu buat import sama ekspor apa save gitu, diedit, render, buat window sama help, semua ada di situ. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan hapus objeknya. Di sini kita drag. Nah, atau shortcutnya bisa tekan A dan X untuk delete. Kalian juga bisa klik kanan buat delete. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan pojok kanan itu shortcut yang aku itu, jadi kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan kotak melalui add. Di sini kalian bisa tambahin banyak, tapi kita tambahkan kotak, shift A dan pilih cube. Di sini kita akan masuk ke edit mode dan memodeling Rubiknya, satu keping Rubik. Di sini kita bisa ke tab modeling atau di layout. Kalau mau di layout, kalian bisa pilih objek modenya menjadi edit mode, dan sama ini. Sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat. Jadi kita akan memotong kayak tanda plus. Caranya tekan Ctrl R buat aktifkan loop cut. Nah, kita bisa lewat sini loop cut. Kita akan bikin plus pada semua sisi Rubiknya. Kita tekan Ctrl R lalu klik kanan untuk menaruh pada posisi semula. Kalau enggak, kalian bisa lewat itu dan langsung mengklik seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghapus. Kita pilih ke cyclet box, lalu kita cyclet, tapi ini masih terlalu sulit karena masih vertikal. Jadi kita bisa dengan cara di cyclet di drag, tapi kita akan menggunakan face cyclet. Kalian bisa klik seperti ini atau tahan shift klik dan sambil ditahan. Kita akan menginvert dengan tekan Ctrl I buat menginvert sikletan kita. Kita X lalu face buat mendelete kubus yang kita siklet. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan modifier pada tab sini, properties dan add modifier. Kita pilih mirror. Nah, jadi kita pas edit tidak usah perlu capek-capek karena ini ada mirror. Kita centangin Y dan Z biar kotak seperti ini. Kita akan tambahkan satu modifier lagi yang namanya bevel. Nah, di sini kita ubah yang paling atas menjadi 0,14 dan segmennya menjadi 4. Selanjutnya
Di sini sudah selesai. Jadi fungsi bevel itu buat biar nggak tajemin. Nah, jika kita ke object mode, klik kanan dan set smooth. Tapi nanti, nah di sini kita pilih drop down ini dan pilih apply. Tapi kita harus ke object modenya dulu, seperti ini, dan tekan apply atau shortcutnya CTRL-A. Jadi kita sudah bisa. Tapi kalau kita aktifkan clippingnya, ini akan menyatu. Kalau tadi enggak seperti itu. Selanjutnya kita shift dan klik ketiga sisi, lalu kita akan extrude. Fungsinya tuh biar bikin kayak stiker. Selanjutnya caranya kita tekan Alt E dan extrude face along normal. Nah, di sini kita bisa bikin sedikit keluar, tapi kita zoom. Nah, kita tekan Alt E, lakukan segini pas. Jadi seperti ada kayak stiker. Nanti kita akan memberi warnanya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan efek biar smooth. Caranya kalian bisa klik kanan dan set smooth. Tapi ini sepertinya kayak tidak smooth karena kita perlu menambahkan satu modifier lagi agar terlihat smooth. Kita add modifier dan subsidence surface di sebelah sini, maka akan terlihat sangat smooth. Tapi jika kalian lihat, ini yang kita bikin stikernya tadi menghilang atau kecil gitu. Jadi caranya kita siklet shift klik ketiga sisi, tahan, lalu tekan N dan item atau kalian juga bisa klik itu. Kalian ke main case. Di sini kalian penuhin aja ke 1 biar terlihat. Nah, jika kita penuhin 1 maka akan terlihat seperti ini. Tapi ini seperti ini, seperti kotak, karena kita perlu ditinggiin buat ngelihat. Nanti kita akan apply subsidence surface-nya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Kita akan kembali ke edit mode dan melakukan loop cut lagi seperti tadi biar stikernya itu tidak terlalu seperti itu. Kita tahan lalu geser, lakukan sama CTR. Nah, maka kita akan tajam stikernya. Ulangi pada sisi yang sini. Kalian juga bisa tekan CTRL Z buat ngeundo, lalu ulangi lagi biar sama. Pastikan kotak. Nah, seperti ini. Ya, kita akan mewarnai, tapi jangan lupa kita apply dulu modifier mirror. Di apply di drop down tadi. Jadi jika kita edit ke edit mode, di sini sudah tidak pakai mirror lagi. Jadi kita bisa edit satu persatu buat warnanya nanti. Sama kalian tekan N lalu ke item dan rotationnya menjadi pilih yang paling atas seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke material properties dan tekan new. Lalu base colornya kita kehitamin. Jadi fungsi base color itu untuk mewarnai. Kita double klik buat ganti nama. Nah, seperti ini kita turunin menjadi hitam, tapi kita tidak bisa lihat karena kita perlu ke tab shading seperti ini. Di sini kalian juga bisa, tapi saya akan gunain di layout. Jadi kalian bisa ke sebelah sini, viewport shading. Jadi kalian bisa lihat warnanya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa warna dan menaruhnya pada Rubik. Kita bisa
tekan tambah lalu new, double klik, terus kita ganti warna merah, kita kasih warna merah. Nah, kita tambahkan lagi, double klik, lalu tambahin warna hijau. Lakukan proses yang sama sesuai warna rubik kalian. Di sini saya punyanya merah, hijau, orange, biru, kuning, putih. Jadi kita itu yang reguler. Kita semua jika sudah, saatnya kita menaruh warna-warnanya ke dalam Rubik. Ini satu keping Rubik. Kita bisa ke edit mode, tab, lalu kita akan face cyclep di sebelah tombol yang atas. Kita bisa tekan shift, tapi punya yang lebih cepat dengan tekan CTRL. Nah, ini adalah cara cepat buat mengcyclep. Atau juga kalian bisa di drag. Nah, kita pilih warna merah dan tekan assign biar warnanya seperti ini untuk menaruh warna. Nah, kita tahan CTRL lagi, lalu pilih warna hijau dan tekan assign. Lakukan ini pada semua proses yang sama. Warna sesuai Rubik kalian juga. Posisi-posisinya ini Rubiknya kalau kayak saya seperti ini. Kita bawah atas kuning dan bawah warna putih. Kita cari putih dan assign. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai semua. Saatnya kita akan membuat Rubik ini menjadi 3x3 dengan ke modifier properties. Dan jangan lupa kita apply dulu subsidence surface-nya. Nah, sini kita bisa lihat sebelum dan sesudah di apply. Pastikan ini diubah menjadi 3. Nah, cara biar tidak seperti ini pas kita apply, kita harus klik kanan. Tadi kan set smooth. Nah, kita ubah menjadi set auto smooth. Jadi seperti ini. Oke. Jika sudah, kita double klik collection lalu kasih nama Rubik. Jadi kita sudah bisa biar gampang gitu. Jadi nah, langkah selanjutnya kalian ke modifier dan add, tambahkan array. Lalu ubah ini menjadi 3. Maka seperti menduplikat gitu. Kita akan ngulangi step yang sama. Tapi jika kita lihat itu posisinya sama karena masih di sumbu X. Nah, ini yang merah tuh X. Jadi kita harus ubah Y. Faktor X-nya kita ubah menjadi 0 dan tambahkan 1 pada Y. Nah, kalian bisa lihat di atas tadi gizmos. Kita tambahkan lagi dan yang kali ini adalah Z. Jadi Z itu ke atas. Z yang warna biru, Y yang warna hijau, dan X warna merah. Setelah selesai seperti ini, kita akan apply semua karena kita akan mengedit semuanya dan tambahkan tekstur dan juga di animasi. Kita klik drop down ini dan cyclet apply atau CTRL-A. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu Rubik full yang kita akan edit nanti.
kita akan memberi tekstur pada rubiknya seperti cap tangan biar lebih realistis lagi. Caranya kita ke tab shading, lalu kita tarik ini ke atas, dan di sini kita ke material properties dan cari black base yang atau warna hitam yang tadi kita udah warna hitamin. Selanjutnya di sini saya sudah ada tekstur yang di link di deskripsi dan drag and drop yang ada tulisan roughness-nya, dan kita sambungin ke roughness. Nah, jadi kita sudah lihat color space-nya kita ubah menjadi non color karena biar lebih kelihatan, dan itu wajib. Nah, kita akan ngulangi pada semua step seperti yang merah, hijau sampai putih dengan copy paste. Nah, untuk copy pastenya kita tekan Ctrl+C dan Ctrl+V buat ngepasteinnya. Nah, di sini kita lihat seperti kayak mirror gitu, seperti kayak kaca gitu. Jadi kalau kita lihat seperti kayak pola, jadi ini kayak bukan cap tangan. Nah, caranya kita ke edit mode, cyclet depannya seperti ini, pastikan yang warna merah dan tekan U, lalu project from view. Maka jika kita pindah ke UV editing, kita sudah bisa lihat UV. Jadi UV itu buat menaruh tekstur biar benar gitu. Tuh, jadi kita lihat sudah tidak berpola lagi, jadi sudah random. Kita tekan S, nah buat mengecilin, dan tekan G buat mengdrag biar posisinya beda-beda. Kita ulangi pada yang hijau, kita ke shading, nah kalau kalian mau atur banyaknya cap tangan itu, kalian bisa shift A dan tambahkan color ramp. Jadi pas kita drag hitamnya ini kita bisa sesuaikan seperti ini. Jika kita ubah warnanya, ini seperti merubah tingkat basah atau itunya, ngerefleksinya. Aku akan memilih abu-abu aja biar pas. Kita cyclet dan tekan Ctrl+C buat mengcopy buat nanti pada selanjutnya. Jika sudah, kita kembali ke material properties dan kita cyclet warnanya, lalu tekan Ctrl+V buat mengcopy paste. Kita ulangi lagi yang kayak tadi, tekan U, kita ke layout. Nah, kalau mau mudah kita tinggal drag aja sampingnya. Nah, lalu kita akan ubah, tekan yang paling atas dan pilih shader editor. Kita drag lagi buat membuat window baru dan pilih UV editor di sebelah sini. Nah, kita klik pada gambarnya, lalu kita cari teksturnya. Kita tekan tab buat ke edit mode, lalu kita cyclet warna hijaunya, lalu tekan U dan project from view. Kita ulangi lagi kayak yang pada proses merah, S buat kecil dan G buat taruh. Nah, jika kalian udah ke pojok ini nggak apa-apa karena Blender tuh kayak ngulangi lagi gitu teksturnya, jadi kayak ngeloop teksturnya. Di sini kita akan ke orange, kita tekan Ctrl+V
dan lakukan yang sama kayak tadi. Jangan lupa kalian save dengan CTRL-S biar nggak hilang filenya kalau misalnya nge-crash gitu. Jadi kalian bisa lewat file dan bisa save seperti ini. Selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah kita tutup dulu seperti ini. Kita akan memisahkan menjadi bagian-bagian, jadi biar nggak menyatu gitu, biar kita bisa animasi. Caranya kita tekan A pada edit mode, lalu kita tekan P, lalu by loose part. Jadi kita sudah bisa dapetin seperti kayak satu kubus seperti ini. Jadi kita bisa animasiin satu persatu. Nah, kita siklet semua kubusnya, lalu tekan G dan X buat menaruh pada posisi yang pas. G dan Y lagi seperti itu. Selanjutnya kita coba ngerotate. Nah, di sini jika kita lihat dalemannya tuh, daleman Rubiknya tuh kayak bukan hitam gitu, malahan berwarna. Kalau yang lain kan hitam, tapi di sini hijau. Nah, caranya gampang, kalian siklet semua, tekan A buat ngesiklet semua dan tab buat ke edit mode. Di sini kita akan mensiklet daleman Rubiknya, tapi ada cara yang lebih gampang. Jadi kalian tekan L dan kalian lihat ke bawah ini dan ubah menjadi material. Jadi nanti kita akan menginvert sikletan kita. Kita tekan L dan L, pastikan mouse kalian pada warna. Jika kalian salah siklet seperti ini, kalian tekan CTRL Z buat ngeundo. Jadi kita bisa mengundo pergerakan kita. Kalau mau mengundo, kalian tinggal tekan Shift CTRL Z buat ngebalikin lagi. Seperti ini contohnya. Jika semua sudah, kita tekan CTRL I buat menginvert sikletan kita kayak yang tadi di awal pas memotong pakai loop cut. Untuk mewarnai hitam, kita ke material properties dan assign warnanya yang hitam tadi. Jadi kalau kita
pilih, kita rotate, maka akan sudah hitam. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita akan menganimasi Rubiknya biar bergerak gitu. Jadi pas kita rotate seperti ini, tapi ini posisinya nggak benar karena kita harus mengubah posisi rotasinya biar di tengah Rubik. Caranya kita ke atas dan tekan H pada sikletan tadi. Kita siklet dan tekan H buat nge-hide gitu. Kita klik kanan dan lalu cursor to selected. Jadi kita klik kanan dan set origin to geometry seperti ini. Jadi ini sebagai titik pusat, kita klik kanan lagi, snap, lalu cursor to cursor to selected. Jadi kita sudah tinggal tekan A, klik kanan dan set origin to 3D cursor. Jadi saat kita ngerotate, kita siklet, tekan R dan X, maka sudah berpusat di tengah. Sekarang sudah benar. Dan langkah terakhir adalah menganimasinya dengan tambahin keyframe. Lalu kita akan merotate. Jadi tinggal di play gitu, di rotate, taruh keyframe gitu. Caranya cukup gampang. Kita drag timelinenya ke atas. Nah, lalu kita tekan A dan tekan I, lalu kita pilih rotation untuk menaruh keyframe-nya pada timeline gitu. Lalu kita maju, kita maju beberapa frame. Ini seperti stop motion gitu, jadi kita kayak itu, kita taruh gitu. Kita tekan I, rotation. Kalian juga boleh pilih location rotation biar cepat. Kita majuin lagi. Nah, di sini kita siklet sampingnya, kalian bebas yang mau di itu, lalu tekan R. Tergantung sumbu kalian. Kalau warna X, kalau warna merah tuh X, jadi kalian tekan RX. Lalu kalian bisa tulis di keyboard kalian 90 atau enggak negatif 90 atau 180 atau negatif 180 gitu, biar ngeputer. Contohnya saya akan taruh di atas, kalian bisa lihat. Nah, kita tekan I, location rotation. Nah, di sini kita tekan I, maju beberapa frame dan rotate negatif 90. Kalian juga boleh aktifkan ini biar tidak usah tekan I lagi. Contohnya saya akan mengrotate sebelah sini. Nah, seperti ini contohnya. Saya akan sebelah sini yang kiri, tekan I, kita maju beberapa frame, tambah I lagi. Nah, ini baru di rotate X dan negatif 90. Jadi jika kita play ini sudah, maka akan ke play. Nah, kita di sini untuk membalik gitu, jadi kayak nge-solve, benerin dengan tekan S dan negatif 1. Pastikan mouse kalian ngesiklet semua keyframe-nya. Jika nggak ada seperti ini, kalian tekan A aja. Jangan lupa di save. Kita tambahkan kamera, shift A, tambahkan kamera. Kalian juga bisa tekan numpad 0 buat ke kamera. Nah, kalau kalian mau seperti terbang seperti ini, caranya gampang. Kita tambahkan kamera dulu, ke kamera, numpad 0, dan kalian pergi ke view,
dan navigation dan navigation. Kita klik kanan dan tambahkan, atau bisa diklik juga kalau mau tambahkan shortcut. Nah, kita ubah ke kameranya menjadi 90 di bagian properties di gambar kamera seperti itu. Saatnya kita bagian render. Sini akan menentukan kamera yang tepat. Kalau kalian mau nambahin HDRI atau foto di latar gitu biar pencahayaannya lebih realistis, tinggal tambahkan color, lalu environment texture, lalu kalian cari HDR-nya. Link ada di deskripsi kalau kalian mau taruh sebagai objek gitu, biar lebih realistis pencahayaannya. Kita klik objek ini, viewport shading. Nah, jadi ini yang kita lihat pas kita ngerender nanti animasinya gitu. Tapi ini sepertinya kurang realistis karena kita akan ngebikin realistis. Untuk biar lebih realistis, dan ke gambar kamera atau render properties dan ubah render engine-nya menjadi cycles seperti ini. Maka ini akan realistis. Kalau kalian punya kayak RTX, GTX, kalian ke device dan ubah CPU-nya menjadi GPU. Jadi rendernya lebih cepat. Seperti ini, langsung rendering down di sebelah pojok kiri atas. Kita akan mencari posisi yang pas buat pencahayaannya biar bagus. Di sini bagus. Dan selanjutnya kita shift A dan tambahkan beberapa lampu. Sini kita S buat besarin dan G, lampunya terserah kalian. Kita ke properties dan ubah powernya menjadi semau kalian, tapi saya saranin 1000. Nah, kita cari yang tepat biar bagus gitu. Kalian bisa tambahin lebih dari 2 biar pencahayaannya makin kayak sinematik gitu. Di sini saya udah nambahin beberapa lampu poin, satu yang warna ini dan satu segini. Selanjutnya untuk render, kalian settingan rendernya, kita ke render properties buat settingan ininya. Pastikan ke GPU dan renderingnya max sample-nya boleh 100 biar nggak terlalu lama, kalau nggak 200 atau terserah kalian, tapi jangan terlalu banyak. Like pad kita seginiin aja karena ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Dan aktifkan motion blur. Jadi motion blur tuh seperti kalau kita goyang gitu, jadi ada blurnya. Kalau kita aktifin jadi makin realistis gitu. Transparan. Untuk transparan, kalau kalian mau transparan silahkan, nanti bisa ditambahin itunya, background. Dan untuk lebih realistis lagi, kalian ke setting dan aktifkan depth of field. Jadi biar tambahin blur. Distance-nya kalian bisa ubah. Dan v-stop-nya kita kecilkan biar makin fotorealistik seperti ini. Ini dia settingan saya. V-stop-nya 0,1 dan distance-nya 37. Kalian boleh ubah 0,2 kalau nggak mau terlalu blur gitu. Bisa ketik juga di sini. Nah, di bagian seperti gambar foto ini kalian bisa pilih letak foldernya yang kalian mau render. Jadi di sini saya udah ada bikin baru. Jadi fungsi output ini pas kalian render kan bentuknya gambar, nanti tinggal disambungin gitu. Jadi biar tidak berceceran, kalian bikin folder baru aja. Contohnya ini, tekan tombol icon baru dan kita tulis terserah kalian. Kalau aku Rubik dan pilih a cap. Maka
Kita sudah play. Di sini sudah kelihatan keyframe-nya. Kalian bisa cyclet dan interface modenya menjadi kuadratik, jadi biar lebih smooth gitu. Async modenya kita ubah menjadi S out. Perbedaannya jadi ini lebih smooth. Oke, untuk biar ini tidak kepanjangan, kalian bisa ubah N-nya menjadi yang kalian mau, pokoknya jangan lama-lama. Tapi kalau mau lama juga nggak apa-apa, biar kalau lama itu rendernya lama gitu. Jadi kalian langkah terakhir adalah kalian ke render dan tekan render animation. Dan ini hasilnya setelah di render dan dipasang. Ini juga yang sebelumnya aku bikin, yang ada videonya. Videonya ini ada di channel aku. Jadi kalian kalau ngelihat itu kayak ada blurnya, karena itu namanya motion blur. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.